Selamat sore. Kali ini saya mau coba berbagi tips tentang flysheet dan tenda, khususnya untuk keperluan pendakian gunung. Mungkin teman-teman semua atau saudara-saudara dimanapun berada, sehobi, mungkin sudah tahu, pastinya sudah tahu apa itu flysheet, dan pastinya juga lebih tahu apa itu tenda. Tapi di sini lebih spesifik, saya akan memberikan tips flysheet dan tenda khusus untuk kebutuhan keperluan pendakian gunung. Yang pertama flysheet. Flysheet adalah lembaran yang sangat ringan, namun waterproof atau anti air, anti terhadap hujan. Kebutuhan shelter kita untuk berlindung, atau tepatnya kebutuhan si flysheet ini untuk berlindung agar teduh dari hujan, terlindung dari hujan dan terlindung dari panas matahari. Jadi flysheet yang kita bawa sebaiknya kita tahu pertama ukuran berapa flysheet yang kita bawa, sehingga kita akan bisa menentukan seberapa areal luas yang kita butuhkan. Nah, misalnya ini yang saya bawa adalah 3x4 dan ini 3x3. Kemudian ini ada juga yang 3x4 juga, tapi bahannya berbeda. Yang pertama adalah ukuran. Kita tahu banget ukuran flysheet yang kita bawa. Tujuannya seperti ini tadi, kalau kita nggak bisa ukur, kita nggak mungkin kan naik gunung bawa meteran. Nah, kita pakai langkah aja. Jadi kalau kesananya 4, kesininya 3, ini pakai langkah. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Jadi kira-kira langkah kita perkirakan, langkah saya perkirakan adalah 1 meter. Jadi kesana 4, nah kesini 3, karena ada tekukan, jadi mungkin kita ukur 1, 2, 3. Jadi space seperti ini yang saya butuhkan untuk mendirikan flysheet, untuk membentangkan flysheet. Nah, itu tujuan kita tahu sekali ukuran flysheet yang kita bawa. Yang kedua, pilih flysheet yang paling ringan. Kenapa paling ringan? Ya tentunya terkait dengan beban yang kita bawa. Makin berat beban yang kita bawa, jadi makin tidak nyaman juga kondisi fisik tubuh kita. Jadi artinya lebar tapi ringan. Nah, ini kan ada beberapa pilihan flysheet yang ini berat. Nah, sedangkan yang saya bentangkan ini ringan, ini juga ringan. Dan di sini ada tulisannya ini 3x3, ini 3x4. Lalu setelah tahu flysheet, ukuran flysheetnya dengan terkait dengan kebutuhan lahan yang kita perlukan, jangan lupa kita sertakan dengan 1 set tali temali yang memang sudah kita hitung kebutuhannya untuk 1 bentangan flysheet. Misalnya ini tadi saya udah coba bentangkan flysheet dan cukup sendiri saya bentangkan flysheetnya. Nah, kebutuhan tali temali ini sudah saya hitung untuk kebutuhan 1 bentangan flysheet, bahkan sisa. Jadi nggak perlu banyak-banyak sisanya, tapi jangan sampai kurang. Nah, terutama saya senang kalau memilih tali untuk flysheet adalah yang berbentuk elastis, atau orang sering menyebutnya banji. Banji itu tali yang seperti buat mengikat barang di jok motor. Karena ini ada cantolannya. Jadi cantolan ini kita akan lebih simpel mencantolkan di ujung flysheet. Lalu
mengkaitkannya ke pohon itu juga tidak membutuhkan waktu yang lama dan kita bisa kerjakan sendiri. Kalau lebih kita akan bisa putarkan. Jadi kalau kurang kita akan sambung lagi dengan tali yang lain, gitu. Nah itu. Kemudian yang terpenting bagi saya, tipsnya adalah jangan lagi menggunakan tali rafia. Jadi kalau teman-teman lihat banyak di area tempat camp atau shelter-shelter yang banyak sekali teman-teman meninggalkan sisa dari tali rafia yang dipotong lalu tertinggal atau ditinggal di pohon. Itu menurut saya tidak ramah lingkungan atau tidak baik. Nah, usahakan jangan lagi menggunakan tali rafia kalau kalian jorok. Nah, itu juga untuk memberikan edukasi terhadap teman-teman pendaki yang lain bahwa sedikit pun kita jangan meninggalkan sisa yang berbentuk plastik. Salah satunya adalah tali rafia. Kalau kita tinggalkan atau malas kita bawa pulang, itu biasanya dipotong lalu ditinggalkan, itu akan menular ke teman-teman yang lain dan akhirnya menumpuk di satu batang pohon. Jadi itu tips tentang flysheet yang digunakan untuk pendakian gunung. Tapi kalau tujuannya untuk camping, ya nggak ada masalah kalian bawa flysheet yang tebal dan berat karena tujuannya camping dan statis di tempat. Tapi kalau pendakian gunung itu kita dinamis dan usahakan barang-barang seringan mungkin tapi fungsional. Mungkin itu tentang flysheet. Jadi kita tahu apa yang kita butuhkan, baik besarnya flysheet yang kita bawa, beratnya, lalu terkait dengan kebutuhan lokasi yang kita butuhkan. Lalu berikutnya adalah tenda. Jadi tenda seperti apa sih yang ideal untuk mendaki gunung? Jadi yang pertama tentu fungsinya. Fungsi tenda kan untuk berteduh bermalam. Baik, kita lanjut ke tentang tenda. Kebutuhan tenda untuk pendakian gunung. Seperti apa sih tenda yang kita butuhkan untuk pendakian gunung? Yang pertama tentu seperti prinsip memilih perlengkapan ya, satu yang kuat, yang baik, yang ringan. Nah, apa spesifikasinya seperti apa? Jadi, misal ini saya contohkan tadi, satu adalah tenda yang ringan dan fungsional. Kita tahu dulu berapa personil kita mendaki gunung. Misalnya ada 8 orang. Sebaiknya kalau untuk pendakian gunung jangan memilih tenda yang kapasitasnya besar. Jangan pakai kapasitas 4 misalnya, apalagi 6 orang, apalagi 5 orang. Yang pertama tadi tentukan tenda tersebut kuat, baik, dan ringan. Nah, yang kedua, kapasitas tenda sesuai dengan kebutuhan personil saat pendakian. Misalnya kita berdua, berempat, atau genep, atau ganjil. Nah, itu harus terkapasitasi di dalam tenda yang kita bawa. Jangan sampai ada teman yang salah perhitungan sehingga dia harus tidur di luar karena tendanya tidak cukup. Kira-kira begitu. Lalu, seperti apa sih speknya? Misalnya seperti ini. Ini menurut saya tenda yang paling sopan untuk 2 orang. Kenapa sopan? Di sini ada pintu kanan dan pintu kiri. Jadi ada pintu sebelah kanan dan pintu sebelah kiri. Jadi kalau nanti kita tidur 2 orang di dalam, kalau saat malam hari mau keluar, entah mau buang air kecil atau apapun,
dia tidak harus di satu pintu melangkahi teman yang ada di sampingnya. Jadi dia bisa ke kanan atau kita bisa ke kiri. Kemudian itu tentang kapasitas dan bentuk tenda. Kemudian tenda itu terdiri dari tiga bahan utama. Yang pertama ada frame-nya. Nah, frame-nya pilihlah frame yang, kalau sekarang itu frame yang paling ringan, itu bentuknya dari, ada frame alloy namanya. Yang kedua ada innernya, dan yang ketiga ada outernya. Yang innernya itu usahakan ada ventilasinya bagus. Outernya pastikan sealnya atau jahitan-jahitannya tidak bocor. Nah, misalnya ini frame-nya, tenda itu ada dua macam frame yang sekarang banyak beredar, yaitu frame yang menggunakan fiber dan frame yang menggunakan alloy. Alloy ini seperti ini, jadi dia ringan dan praktis. Dia sangat ringan, kuat, dan praktis. Kemudian outer innernya mungkin tadi tinggal dilihat lagi, ada bagian dalam, ada bagian luar, dan pastikan bahwa tenda itu antara inner dan outer tidak dempet. Jadi yang outer atau yang bagian luar itu untuk tetesan air hujan, jadi tidak langsung menempel dengan bagian dalam, ada rongganya. Oke, nah yang seperti ini nih kalau dibutuhkan ini masih bisa kita tarik, kita pakai tali. Ini juga untuk pengganjal kalau dibutuhkan ventilasi udara yang lebih di dalam. Kenapa pakai tenda yang sesuai kapasitas 2 orang? Saya sarankan untuk kapasitas 2 orang dalam untuk keperluan mendaki gunung. Jadi pertama itu pembagian beban kita akan lebih adil. Jadi misalkan saya dengan siapa berdua, nah itu tenda akan saya bawa. Jangan pernah dipecah. Ingat ya, ini kejadian-kejadian yang sudah banyak pengalaman. Banyak yang memecah frame ini dengan bagian intinya. Jadi biasanya ini dibawa siapa, lalu bagian tendanya dibawa oleh siapa. Itu sangat berbahaya karena kalau kita kekuatannya tidak sama dengan teman, jadi kadang bagian ininya dulu sudah sampai di atas tuh teman yang membawa ini, sedangkan saya yang membawa frame-nya masih di bawah. Itu kan kelamaan. Jadi sebaiknya disatukan jadi satu wadah dan dibawa oleh satu orang. Rata-rata yang pernah dipisah tuh seperti itu. Jadi orangnya yang satu sudah sampai, yang satu belum sampai. Kemudian pastikan tenda itu sudah dicek di bawah. Karena ada kejadian lucu juga. Banyak kejadian lucu yang kalau dia yakin tenda ini tidak dicek, yakin bahwa tenda ini masih lengkap, komplit, baik itu frame, pasak, dan tendanya itu sendiri. Ternyata begitu sampai di atas ada frame-nya kurang satu atau kadang frame-nya patah, itu sangat-sangat menyebalkan. Jadi biasanya kalau ini tidak ada masalah, tapi yang bermasalah dengan frame-nya. Pastikan frame-nya itu lengkap, pasaknya lengkap, dan tidak patah frame-nya. Jadi jangan malas untuk mengecek segala sesuatunya sebelum kita packing dan berangkat mendaki gunung. Nah, mungkin itu tips dari saya tentang tenda. Oh, ada lagi terkait kenapa sih tenda kapasitas 222 yang untuk pendakian gunung. Saya sangat tidak menyarankan dengan tenda yang besar atau kapasitas 4 sampai apalagi 6 orang. Yang pasti di shelter di atas itu sangat menyulitkan tempat untuk membuka tenda, karena biasanya lahan-lahan di gunung itu tidak seluas-luas seperti di camping ground. Nah, dia
kecil sehingga apa namanya hanya dibutuhkan misalnya untuk kapasitas 2. Lalu kenapa tendanya sekecil ini yang untuk pendakian gunung? Jadi supaya sirkulasi udara di atas nanti tidak terlalu besar di dalam tendanya sehingga kita lebih hangat berada di tenda tersebut. Kalau tenda, bayangkan tenda 4 orang, kalian isi 2 orang, itu akan lebih terasa dingin. Dengan alasan, oh bisa kan buat barang, ya tetap tidak efisien. Kalau buat barang, kalau saya lebih baik di luar-luarnya atau di bawah flysheet seperti ini. Lalu mungkin kenapa dengan kapasitas 2 orang yang sebaiknya kita bawa tendanya? Itu ya supaya pembagian bebannya tadi mungkin sudah sedikit saya bahas, itu lebih mudah. Jadi tidak mengandalkan di 1 orang. Bayangkan kalau tenda kapasitas 4 dibawa oleh 1 orang dan tidak dipisah frame-nya. Karena memang tabu frame dengan tendanya dipisah itu. Kebanyakan, oh ini supaya pembagian bebannya adil. Bukan begitu. Kalau pembagian beban yang adil itu mungkin kalau saya jatahnya bawa tenda, yang lain jatahnya bawa alat masak, bawa alat tidur, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu. Demikian juga flysheet. Flysheet harus tetap sepasang dengan tali-talinya. Jangan pernah dipisah antara flysheet dengan talinya. Karena kebutuhan tali dengan flysheetnya itu sudah dihitung di bawah dan dihitung sesuai kebutuhannya. Baik, mungkin singkat dari saya cukupkan sharing tentang flysheet dan tenda. Oh, yang terpenting sebelum kita bentangkan tenda, ini mungkin penutup dan terakhir, pastikan lokasi tempat kita mendirikan tenda itu dicek bawahnya, jangan sampai ada tunggul daripada pohon atau bekas. Itu sangat mengganggu sekali, atau kerikil. Ya, kita taruh matras di dalamnya, tapi tetap itu mengganggu kenyamanan kita tidur. Mungkin itu tips dari saya. Oh, satu lagi, kita pastikan juga di sekitar kita tidak ada pohon atau tebing atau apapun yang sekiranya membahayakan pada saat kita mendirikan tenda di sini. Jadi jangan sampai pada saat kita dirikan mungkin aman, tapi pada saat malam tiba-tiba angin besar, tiba-tiba badai, itu sehingga pohon tersebut berpotensi rubuh ke tenda kita. Jadi itu tips terakhir, pastikan lahannya rata, aliran airnya tidak pada saat terjadi hujan itu tidak menjadi aliran air yang mengarah ke tenda kita. Usahakan buat parit-parit di kanan kirinya, dan sekali lagi pastikan dari kemungkinan tebing atau runtuhan tebing atau rubuhan pohon. Mungkin itu saja. Sampai jumpa dengan tips-tips yang lain. Demikianlah persiapan awal tips tentang flysheet dan tenda. Woyo!